Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, di salah satu katakomba di kota Roma ada sebuah tulisan yang bagi saya sangat menarik. Tulisannya dalam bahasa Latin, dan yang menggambarkan sapaan orang-orang yang dimakamkan di tempat itu kepada setiap orang yang datang berkunjung ke makam itu. Bunyi kalimatnya demikian: "Quod tu es ego fui, quod ego sum tu eris." Terjemahan bebasnya demikian: kamu sekarang ini, aku pun dulu juga demikian. Aku sekarang ini, kelak kamu pun akan demikian. Bagi saya tulisan ini menarik, karena persis menjadi pengingat bagi siapa saja yang mengunjungi makam itu, tentang arti hidup, bahwa hidup itu punya batasnya. Dan kelak setiap orang akan mengalami kematian untuk masuk dalam hidup kekal bersama Allah di surga. Menarik bahwa kata arwah dalam peringatan liturgi hari ini digunakan untuk menerjemahkan kata defunctorum dalam judul Latin perayaan liturgi hari ini, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, yang berasal dari kata defungi atau defungor, yang sebenarnya bermakna menyelesaikan, membawa sampai akhir, membawa sampai kepenuhan, membawa sampai kematangannya. Maka bagi kita orang Kristiani, kita menggambarkan kematian bukan sebagai sesuatu yang tragis, yang menakutkan, bukan menggambarkan kematian sebagai sebuah kebinasaan total, tetapi suatu titik di mana setelah sampai pada kepenuhan hidup kita, manusia akan lahir secara baru dalam hidup yang definitif, di mana ia tidak akan lagi mengalami segala bentuk yang namanya kematian, apapun itu. Tetapi hidup kekal dalam keabadian, dalam kesatuan dengan Allah sendiri. Setiap tanggal 2 November, kita mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke makam, menabur bunga, menyalakan lilin, berdoa bagi saudara-saudari kita yang ada di sana. Tetapi ada hal lain yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, yaitu berefleksi, menatap hidup kita sendiri. Kita diundang untuk melihat
perjalanan hidup kita sendiri sebagai seorang peziarah, sebagai seorang musafir yang berjalan langkah demi langkah melewati carut marutnya dunia, lewat keberhasilan dan kegagalan kita, melewati situasi sehat maupun sakit kita, kesuksesan atau kegagalan kita, kepastian hidup maupun kebimbangan kita. Perjalanan hidup yang bukan sekedar jalan-jalan atau seperti masuk dalam labirin yang tanpa ujung, tetapi perjalanan langkah demi langkah dalam kesetiaan sampai nanti pada langkah kita yang terakhir. Ada seorang pemikir Kristen yang membuat sebuah anekdot tentang seorang bayi. Bayi yang baru lahir itu dikelilingi oleh banyak orang, dan orang-orang yang mengelilingi bayi itu membuat prediksi, membuat perkiraan tentang masa depan bayi itu. Kira-kira nanti kalau besar, bayi itu akan menjadi seperti apa? Akan mirip siapa? Akan bekerja di mana? Ada banyak sekali prediksi tentang masa bayi tersebut. Tetapi tidak ada satu prediksi pun yang mengatakan bahwa nanti bayi ini akan bertumbuh dan kelak menua dan akan mati. Tidak ada satupun yang memprediksi bahwa bayi ini toh nanti juga akan mati. Anekdot ini mau mengatakan sebenarnya bahwa kepastian itu pasti ada untuk kematian. Maka kematian itu bukan prediksi, bukan kemungkinan-kemungkinan apakah nanti mungkin akan mati atau tidak, tetapi adalah hal yang lumrah, yang normal, yang menjadi bagian dalam siklus hidup biologis manusiawi kita, di mana ada awal dan ada akhir. Meski yang namanya kematian itu sendiri kerap kali menjadi hal yang tabu untuk kita bicarakan, hal yang tidak wajar untuk kita tatap, untuk kita diskusikan, cenderung kita hindari, bahkan sebisa mungkin kita tolak. Tetapi kalau mau sungguh menghidupi kemanusiaan kita, kita harus menatap yang namanya kematian dan menerima kodrat bahwa hidup kita ini mempunyai batas. Tanpa sebuah penerimaan akan kodrat manusiawi kita, hidup kita itu seperti seolah-olah pelarian terus-menerus akan apa yang namanya kematian. Hanya dengan menerima fakta itu, kita dapat memaknai apa artinya hidup. Bahwa hidup itu tidak lain adalah anugerah, hidup itu adalah kesempatan dari Tuhan, di mana kita diundang terus-menerus untuk memberi makna atasnya. Dan kita sadar, terutama kita yang sudah berusia agak lanjut, bahwa hidup itu ternyata berlalu begitu cepat. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu, bagi sebagian dari kita terasa begitu cepat berlalu. Maka kita bawa dalam Ekaristi ini mereka yang sudah mendahului kita masuk di dalam hidup abadi. Sekaligus kita kenang harapan iman kita akan kebangkitan. Seperti yang kita dengar di dalam bacaan Injil hari ini tentang proyek Bapa melalui diri Yesus, bahwa setiap ciptaan yang dikasihinya tidak ada satupun yang akan dibiarkannya hilang, tetapi semua beroleh selamat. Bahwa hidup kekal bukan hadiah hanya untuk orang-orang yang baik-baik saja hidupnya, tetapi adalah rahmat cuma-cuma dari Tuhan bagi semua. Lewat pengorbanan Yesus di salib, Tuhan menganugerahkan jaminan hidup kekal bagi anak-anaknya. Kita pegang sabda Tuhan itu, bahwa Allah bukanlah Allah yang kejam, yang suka menghakimi, tetapi Allah yang maha rahim bagi semua, tanpa terkecuali. Maka
kalau besok kita berkunjung ke makam saudara-saudari kita dan berdoa di sana, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha berbelas kasih. Dan kita ungkapkan syukur, terima kasih secara langsung kepada saudari-saudari kita yang dimakamkan di sana. Terima kasih karena telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, sehingga menjadikan kita seperti sekarang ini. Dan sebagaimana layaknya dalam relasi manusiawi kita, kalau ada hal-hal yang dirasa belum beres, mengganjal, mengganggu relasi kita, maka inilah kesempatan juga untuk rekonsiliasi. Kita meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaliknya, kalau ada, kita pun dituntut dengan rendah hati, berani memaafkan. Dan sebagai penutup homili ini, saya akan mengidungkan sebuah antifon dari Misa Arwah yang sudah dinyanyikan selama berabad-abad di dalam gereja kita. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Ya Tuhan, berilah mereka istirahat kekal, dan semoga cahaya abadi-Mu bersinar atas mereka, dan semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Amin.